Sudah. Iya, mana tekan naruhan. Ujol kan saya bisa. Iya, itu kan sabar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'du. Ingkang sangat kula hormati Ki Haji Shadiq Suhaimi ingkang sakmangke gerah kula wau saged minta doa beliau. Ini wonten Mas Labib, wonten sedanten putra-putranipun Mas Shadiq, Kiai Haji Shadiq, mantu sedanten cucu keluarga Bani Mbah Suhaimi. Kula boten badhe guyon karena pun guyon dadi badhe ngendikan serius. Dados pembunuh Mbah sejati niku putu. Dados riyen Mbah Suhaimi hafal Quran niku wonten teng dokumen Pondok Al Munawwir. Di antara murid sing hafid niku Kiai Suhaimi. Sing resmekaken pondok mriki riyen nggih Mbah Munawwir. Niku nak mbae terkenal hafal Quran, niku nak putune rapal, terus warisane kathah iku dianggep kedonya niku warisan. Dados yang menstatuskan Mbah niku putu. Niki kula serius, jadi nanti di luar dugaane jenengan saya ndak guyon sampai 1 jam ndak guyon. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, orang yang sangat dicintai Allah. Nggih, saya ulang lagi, Nabi Ibrahim alaihissalam nu Khalilur Rahman, orang yang sangat dicintai Allah. Tapi makome piyambake, makom niku dimakomkan niku teng Hebron. Hebron niku derek wilayah Yahudi Israel. Wilayah Israel niku nganti sakniki komunitasnya niku Yahudi. Bahkan teng sinagog. Tapi teng pas saryane Nabi Ibrahim niku wonten masjid namanya Masjid Khalilur Rahman Ibrahim. Niku gadah putu namanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Wis padha. Apik iki. Jal. Kurang cedek men. Ini. Kabel. Nggih, kula terusaken nggih. Mun bener. Dados kula badhe matur serius sebagai penghormatan kula kalian Kiai Suhaimi. Kama tasyarrafa bi Muhammadin adnanu. Oh, niki on santai mawon. Dados Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku saking mulyane niku orang terus nyari-nyari mbah-mbahnya siapa. Abdul Muthalib sak dhuwur-dhuwur ngantos Sayyid Adnan. Andai kan Nabi Muhammad itu pun boten mulya niku orang tidak tertarik bicara Adnan, bicara Ma'ad, bicara mbah-mbahipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah lama sekali niku Nabi Ibrahim itu diidentitaskan Yahudi. Mergo gadah putu namanya Yahuda bin Ishak bin Ibrahim. Kula baleni malih gadah putu cicit namanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sudah gitu makomnya kuburan cara basa Jawa. Niku dirawat mereka. Kalau nate teng makome Nabi Dawud ditulisi King David, nggih dikemuli bendera Israel ngangge bintang kejoran. Intinya yang menstatuskan mbah niku putu. Dados misalnya ana wong alim alamah kok putune tukang gaple, ora ana sing saleh, ya mbahe dadi panggonan tukang gaple. Engkok nyejarahno mbahe yo mbah dhisik iku kedonyan, mulane warisane akeh. Tapi kalau kita alim, darani sawah banyak, tanah banyak ini untuk sarana perjuangan. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim gadah putu gini ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkang memaklumatkan bahwa maka na Ibrahimu Yahudiyah wala Nasraniyah. Ibrahim ya ora Yahudi, ya ora napa Nasrani. Dados kembalinya Nabi Ibrahim alaihissalam dados ahli tauhid, disetatuskan sebagai agama tauhid. Niku nggih jasane putu sing bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Muhammad nak darani dinu abai, iki agamane mbah-mbahku millata abikum Ibrahim.
Ini sekaligus ngetes masakom hafal Quran ta ora. Dados mengke niku wong nggih lupa kalian Ki Suhaimi nek teng mriki pun mboten enten pondok tahfidz. Mergo engko nek ora ana pondok tahfidz anane kurikulum seakan-akan Ki Suhaimi bapak kurikulum pondok benda. Mergo wis ora ana sing tahfidz, yang dikelola hanya kurikulum. Nanti dikiranya pendiri kurikulum itu Mbah Suhaimi. Karena statusnya Mbah ini terserah cucu. Kados Nabi Ibrahim nate disalahfahami dianggap Yahuda, mergo gada butuh Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sebab niku tradisi putu. Kula niku bolak-balik cerita tentang pengajian. Riyen bapak kula ngengken kula hafal Quran itu sederhana namung ngeten. Hak kowe kudu hafal Quran ben ora kepaten obor. Artinya kalau saya ndak hafal Quran, anak saya lebih punya alasan ndak hafal, wong bapak ya ora hafal. Jadi anggere ana putu kiai kok ora alim mesti salah bapake. Mergo dia alasan, bapak sekolah ya ora munggah. Bapak ya ora hafal alfiyah. Anaknya punya argumentasi. Tapi nak mbak hafal Quran, bapak hafal, terus cucu hafal, cicit tiap pirahan itu isin. Maka dalam semua tradisi Nabi, kalau mengistilahkan kebenaran tuh wattaba'tu millata abai. Saya begini itu ngikuti mbah-mbah saya. Supaya ada asobiah, ada merasa bahwa hafal Quran itu kultur mbah saya. Alim itu kultur mbah saya. Jadi yo duwe isin. Tapi sekali putu itu balelo, niku terus merubah status mbahnya. Banyak kiai yang sekarang dulu meyakini ziarah kubur ku apik. Karena anak putune meyakini ziarah itu bid'ah. Niku makome mbae nggih dipageri ora oleh ziarah. Karena cucunya punya madhab yang berbeda dengan mbahnya. Dados niki wau pun masakom pun guyon, sedanten pun guyon, kula badhe cerita yang serius. Semua kebaikan para nabi diantaranya itu memaklumatkan bahwa kebenaran ini diisnatkan ke mbah-mbahnya. Kula bolak-balik matur agama ini milik Allah Ta'ala, tapi nggak pernah di Quran diistilahkan langsung Allah. Misalnya Nabi Yakub ketika mau kapundhut, idhadara Ya'qubal maut idqala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Saya menyembah Tuhanmu dan Tuhannya nenek moyang kamu. Padahal kita tahu Allah itu Rabbul Alamin, Allah itu yang menuhani semua alam raya. Tapi kelemahannya merasa Tuhan sealam raya ini orang tidak merasa memiliki. Maka setiap berdoa kita matur Robbi, pengiran ingsun. Sebetulnya pengiran ingsun itu salah. Artinya salah itu orang lain boleh komplain. Yo pengiranku barang enak wae mbok aku pengiran tok. Tapi orang itu butuh merasa memiliki, sehingga kalau berdoa itu Robbi, pengiran ingsun. Nah, merasa pengiran ingsun ini yang menjadikan doa ini mustajab, karena merasa ini Allah milikku. Tapi nak muni Rabbal Alamin itu bias. Sehingga dalam tradisi Quran itu, kalau Allah menceritakan dirinya Rabbil Alamin untuk maklumat, tapi setiap orang berdoa itu bilangnya Robbi, supaya merasa memiliki. Jadi segampangannya nak putu-putu Mbak Arwani ben hafal Quran, iku Qurane Mbak Arwani, iki Qurane Mbak Suhaimi, iki Qurane Ki Nur Salim. Seakan-akan kita ini milik kita. Sehingga kalau kita tidak hafal Quran tuh isin, iku Qurane Mbak Arwani, Qurane mbahku, Qurane buyutku. Nah, nabi-nabi kalau ngajari cucunya juga gitu. Tuhan itu siapa? Ilahaka wa ilaha abaika. Millata abai. Nah, ini mungkin yang orang banyak enggak mengkaji itu. Terus kalau baleni malih nggih. Allah secara hakikat pasti Rabbil Alamin yang menuhani semua alam raya ini. Tapi kalau kita berdoa seperti itu nggak merasa memiliki. Sehingga kalau berdoa kita mulai dulu bilangnya Robbi, pangeran ingsun. Misalnya cucu-cucu Mbah Maimun alim karena Mbah Ber dhisik ahli usul fikih. Iki fikih Mbah Zubair, iki asbahe Mbah Zubair, iki ikhyae Mbah Zubair. Sehingga orang cucu-cucunya mau udah alim tuh izin karena untuk warisan ikhya dimaknani ala Mbah Zubair. Iki Qur'ane Ki Suhaimi, iki khidmah Ki Sodik. Sehingga perasaan, kalau tahu banyak tentang Ki Sodik karena temannya bapak saya, temannya bapak saya, guru-gurunya sama. Saya punya buyut keluarga Lasem, beliau pernah ngaji Mbah Bedowi dulu ya, khidmah Mbah Mun, khidmah Mbah Dowi semuanya, dan khidmahnya luar biasa. Putra-putranya khidmah Mbah Mun, cuma alhamdulillah bagian nyupir
nyupiri Mbah Mun. Terus oleh istilahnya buatan supir, nyawa Mbah Mun di tangan saya. Jadi akhirnya gak keren, mereka supir ini wah, sing nanggung nyawane kiai ini. Apalagi dulu Mbah Mun tidak jarang betul penderek, jadi hanya supir, Mas Nahib, Mas Muhib, semuanya ini pernah supir semua. Nyawa Mbah Mun di tangan saya, padahal Mbah Mun santrinya ribuan, itu saja nyawanya di tangan saya. Jadi kesannya supir itu khidmah yang paling keren, mereka bergantung nyawane Mbah Mun ini bergantung supir nih. Alhamdulillah ngantos akhir hayat buatan nanti sing nabrakno Mbah Mun. Niki luar biasa. Mergi buatan nanti nyupiri Mbah Mun wangsul ngantuk, Mbah Mun pengajian terus ditinggal lunga. Duka teng pundi mawon cara ngrungokno pengajian mungkin mulai ngantuk, baru kayak rodok do beling niku gak ngantuk, mereka ger Mbah Mun munggah langsung do keluyuran. Mulai dadi fit. Cara ngrungokno Mbah Mun ngaos ya mungkin malah masalah. Terus kadang orang bener ya hikmahnya bener. Niku seksine kathah niki mboten fitnah niku mboten hoax. Akom nih. Hampir semua gitu. Takoni malaikat. Nah, kula balik malih cerita nggih. Dados kula matur karena ini acara Quran nggih, kula mboten saged guyon kathah. Robbi duh pangeran ingsun. Ini kalau dimaknani hakikat jelas salah. Salahnya adalah hakikatnya Allah itu Tuhan semesta alam, Tuhan semuanya. Tapi supaya ada rasa tamalluk, rasa memiliki, diistilahkan Robbi duh pangeran ingsun. Nah, dulu ketika saya ngapal Quran, bapak nggih ngoten, aja lali Qurane bapak, Qurane mbah-mbahmu. Dulu para nabi mengistilahkan agama Islam itu kan dinuwah harusnya, agamanya Allah, tapi diistilahkan millata abai, agamane bapak-bapakku. Ketika Rasulullah mengistilahkan Islam ya millata abikum Ibrahim, iki agamane mbah-mbahmu. Sehingga ada tamalluk. Siapa sih yang bawa Quran di sini, yang bawa agama di sini? Kiai Suhaimi. Akhirnya pirakhid magamu iku isin. Karena ini status bapak kita, status babah kita. Nah makanya kalau suwon nak donga niku Robbi duh pangeran ingsun itu wis wani merasa tamalluk bahwa Allah itu milik kita, Islam milik kita. Nah, tradisi-tradisi seperti ini harus kita jaga. Mulane wonten khol niku nggih ngurip-ngurip niku. Kalau tak cerita sekedik tentang zuriyatam ba'duha min ba'd. Kalau betul beberapa kitab sing ditulis Mbah Maimun. Dan kula piyambak nulis kitab Al-Intisar Limadhahibi Syekhina. Dulu kula tak cerita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku umroh haji. Ngantos wonten sa'i niku nggih ngenang Hajar. Hajar itu mados air antara Safa dan Marwah, terus kangelane niku diabadikan teng sa'i. Dadine terus ibadah sa'i bena Safa kalian apa? Marwah. Disunatno ngombe Zam-Zam juga ngenang Nabi Ismail. Apa saja itu enggak ada yang tidak ngenang seniornya. Niki rungokno tenan ya. Maka kata Mbah Maimun termasuk fatwa yang paling kula kenang. Wong ora iso niru Allah kata Mbah Mun. Mergo Allah ku pangeran, ora mangan, ora ngombe, ora turu. Sing iso ditiru iku manusa. Sebab niku dawuh Allah Taala ketika kita doa di Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Mboten siratoka tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Fa inna wa ta'ala la yaqul wa la yashrab wa la yanam. Allah mboten dahar, mboten minum, mboten sare. Sehingga kalau ibadah itu kita tidak bisa niru Allah. Wong Allah nu mboten butuh ibadah sing disembah. Nah, jadi artinya gini, kalau kita mahabbah Quran, yo niru Ki Suhaimi, niru Mbak Arwani, niru Mbah Munawir. Nah alim yo niru Mbah Zubair sampai niru putra-putrane Mbah Zubair sampai Mbah Maimun, Gus Naji, Gus Zofur sedanten. Nah, disebut ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu apa? Siratal ladzina, jalan mereka yang telah engkau beri nikmat. Allah boten ngendikan siratoka. Karena kalau Allah itu gak tersentuh, Allah itu la yukayyaf, Allah itu tidak bisa dibayangkan. Sehingga kesolehan ini butuh master, butuh percontohan. Nah, butuh percontohan ini disebut millata abai. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Disebut millata abikum napa? Ibrahim. Mulane jenengan sing mboten gadah nasab, sing ra duwe bapak Ki Sodik, ra duwe bapak Ki Suhaimi sing seneng. Nasab parmin parlan jeng ben selesai pun nah, percaya kula.
Jenengan nek ditakoki mungkar nakir, man abuka niku jawabe Nabi Ibrahim. Dados semua gus, semua anak kiai, semua anak nabi. Terus sering jengben ditakoki malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka. Di antara ditakoki man abuka, bapakmu sapa? Niku kan jawab Ibrahim alaihis salam. Jadi sing ora gus, sing mboten anak kiai tenang mawon, jengben niku statusnya niku langsung Nabi sinten Ibrahim. Jadi sampean gak dinasab ku aman. Mergi jengben niku jawabe sapa bapakmu? Nabi Ibrahim. Dan tidak ada hadis atau riwayat yang mengatakan tenane, karena malaikat itu buatan saged mikir. Dijawab Ibrahim guys, Ibrahim pancen buatan angsal mikir. Nak malaikat mikir ribet. Malaikat itu nak saged mikir itu ribet. Mulane nak dibantah wali-wali ini nurut. Masyhur ada muridnya Imam Malik ditakoki marabbuka man nabuka. Imam Malik rawuh, iki guru tauhid, bendina mulang tauhid, mbok takoki marabbuka. Malah kowe ora tau mulang gitu. Niku nggih terus wedi. Mergo diangen-angen niku. Mulane kula niku wau kula cocokan mek Mas Labik perkara daftar wali niku. Cita-cita terbesar saya niku nggih kepengin dadi wali sing iso mulang malaikat, mboten mulang Al-Hikmah niku mboten keren, mboten keren. Sing iso mulang malaikat. Kula gadah kitab Hasyatut Turmusi, nggih gadah kitab beberapa sarahnya Mbah Mahfud. Karena Mbah Mun sangat mencintai Mbah Mahfud. Mbah Mahfud itu, Mahfud Termas itu muridnya Sayyid Abi Bakar Sato. Cerita yang paling saya kenang dari kitab itu tentang kitab Ghayatul Wusul Saraipun. Niku cerita keramate Ibnu Sajari. Niku kula teng putih-putih cerita. Imane malaikat niku kalah be imane jenengan, imane santri-santri Al-Hikmah kalah. Ketika malaikat yatabahauna merasa bangga karena dekat Allah. Allah itu dingin saja, ya wajar ke iman be aku, kowe roh aku. Mesti roh swarga neraka roh aras. Ya top manusa niku seneng donya ana dangdutan, ana macam-macam cek iman. Ruwet lah donya. Sampai singkat cerita terus buktikan ya Allah ada orang yang cara iman kepada jenengan sekuat imannya malaikat. Nah, yang diperintah oleh Allah untuk ngajar malaikat itu jenis Ibnu Sajari. Ibnu Sajari guru matematika. Mbek guru gambar, tapi wongnya ngalim. Setelah datang di fi malain minal malaikah, di tengah para malaikat, bagaimana kamu iman terhadap wujudnya Allah sekuat kita iman kepada Allah. Masyhur itu Ibnu Sajari damel tulisan, damel ore-ore anteng dampar anteng born. Ore-ore aneh ngawur, ada yang gambar bagus, ada yang enggak, pokoknya ngawur. Kata beliau, gambar seruat ini atau seluas ini sebanyak ini semuanya itu dari satu titik. Mbok gambar gedung sing apik cek sing elek di semuanya dari satu apa? Titik. Berarti hadhil awalim kulluha min nuqtatin wahidah. Jadi alam sakmene iki dari satu titik. Setelah itu nulis angka 1 sampai 10 sampai 1 juta 1 miliar. Terus beliau ngendikan nisbatus naini ilal wahid wa nisbatul alfi wa alfil alfi ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Mbok angka loro cek telu cek 1000 cek sak miliar kabeh nisbatul far'i ilal asli, kabeh asal usule sitok. Loro ya asal usule sitok, sak miliar itu sitok, sak triliun sitok. Terus fakullu hadil awalim nisbatul far'i ilal asli. Hubungane alam sak donya ambek Allah nisbatul far'i ilal asli, kabeh dari satu titik. Akhirnya malaikat manduk-manduk iya, kabeh kok satu titik. Terus Ibnu Sajari itu ulama sing wali sing sampai alime kon mulang malaikat. Piye kowe ora roh Allah langsung kok duwe iman sekuat malaikat? Mergo kekuatan apa ya masyhur. Mulane akhirnya sing santri-santri beling niku ya asline ya pinter tapi langsung ilmu hakikat. Quran dikumpul ning Fatihah, Fatihah dikumpul ning napa? Bismillah, Bismillah dikumpul ning napa? Titik bak niku. Jare singkatane bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Akhire ora hafal Quran, ora hafal Fatihah, hafale napa? Titik, hafale bak niku. Mergo bak niku nuqtatil wujud. Bahwa semua alam raya ini dimulai dari satu titik, niku nuqtatil wujud. Nak sampean wis iman kaya Ibnu Sajari niku ora penting roh swarga langsung neraka langsung mboten penting.
tetap ngerti bahwa nisbatul hadhil awalim kulliha kabeh ning gone Allah nisbatul far'i ilal asli, kabeh ku cabang dari satu napa titik. Mulane terus kula riyen ngaos Mbah Mun kitab Al-Husnul Hamidiyah. Niki wonten gambare teng kitab niku. Kitab Husnul Hamidiyah Mas Sakom itu ana gambare. Maksudnya gambar teng mriku iku gambar sebanyak ini ya dimulai dari satu napa titik. Mbok gedung setinggi apapun dimulai dari satu titik. Angka sebanyak apapun ya dimulai angka satu. Lha niku malaikat itu terkagum-kagum. Mandek manjenengan dadekno manusa dadi khalifah karena alimnya ilmu. Makanya Nabi ngendikan tuba liman amanabi. Saat terusnya sampai ngendikan tuba liman lam yaroni wa amanabi. Tuba liman amanabi wa lam yaroni. Niku teng riwayat sab amarot. Nak wong sing menangi aku iman iku wajar. Tapi tuba liman amanabi wa lam yaroni. Niku sab apa? Marot. Wong ra roh aku kok iman mbek aku. Nah, caranya gimana kita iman bahwa Rasulullah itu as-sadiqul masduq? Jadi contohnya paling gampang itu sholat. Makanya disebut as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin. Nah, niki dalile aqamaddin. Niku kalau nak mikir sholat niku pancen unik. Kalau Nabi seorang raja atau seorang yang tidak ikhlas, mungkin sahabatnya kon ngarang himne lah tentang Nabi Muhammad. Tapi buatan Nabi itu hiburannya itu sholat. Dan ketika sholat itu di situ semua kata itu muji Allah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Terus Nabi piyambak sebagai orang terdekat Allah niku nggih donga, Rabbi ufirli warhamni wajiburni. Nah, pelajaran dari kita, pelajaran yang bisa kita ambil, hubungannya Nabi apapun dekatnya dengan Allah itu hubungan al-abdiyah atau ubudiyah. Akhirnya Nabi Muhammad sing dados Nabi sausé Nabi Isa sing kebelanjuran diarani pangeran iku dongane Nabi ini luar biasa. Mergo ketara mana Nabi Muhammad sebagai Nabi, sebagai abduhu, minta Allah sebagai Tuhan, sebagai Rabbuhu. Mulane umatnya Nabi Muhammad itu mbok kaya apa ngelem Kanjeng Nabi ora bakal kebablasan kados tiyang Nasrani menuhankan Nabi sinten Isa. Mergo kalau tidak Nabi gak mungkin marisno sholat itu bukan mungkin. Mulane kalau nate mau teng ithaf niki Mas Sakom nate mulang kula ithaf niku teng masjid Madinah niku. Wong kula dipaksa kan ngaku dadi murid-e kula muni nggih. Nggih. Niku piyambak sing nge-share sing terkenalno. Padahal nang ngarepe Masjid Nabawi iso wani bodoni nek gak wong hebat kan. Tapi mboten napa-napa lah. Dalam banyak hal kayak kalau ngaji piyambak ya. Bangsa ilmu lurus kalau ngaji Mbah Mun, nak saya rodok bengkok nu ngalos Mas Sakom. Kalau nate mau teng kitab Ithaf. Kenapa sholawat diajarkan sedemikian masif? Saya ulang lagi. Kenapa sholawat diajarkan sedemikian masif untuk umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini kita mau sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Niku dawuh kitab Ithaf. Kalimat ini akan menjaga mahabbah kita kepada Rasulullah, bahwa kita selalu mendoakan Rasulullah. Tapi sekaligus juga menjaga tauhid. Wan nabiyyu wa injalla qadru muhtajun ila rahmatihi ta'ala. Sekaligus kalimat ini juga menjaga tauhid bahwa apapun mulianya Nabi Muhammad, apapun hebatnya Nabi Muhammad, tetap muhtajun ila rahmatih, tetap beliau butuh nenggone rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak akan ngalami kayak yang dialami tiang nopo Nasrani, saking hormati seorang nabi didudukkan kayak Tuhan. Gamane redaksi sholawat niku otomatis menjamin kelangsungan tauhid, karena kita minta Allahumma sebagai Tuhan, kita minta ya Allah engkau sebagai Tuhan, tolong rahmat terbaikmu askas sholat wa askas salam kasihkan ke kekasihmu yang bernama Muhammad. Artinya Allah tetap yang ngasih, Nabi apapun hebatnya tetap posisi penerima. Jadi sholawat itu fadilah ini siji menunjukkan mahabbah kita pada Rasulullah, dua menjaga apa? Tauhid. Ini ku wan nabi wa injalla qadru muhtajun ila rahmati ta'ala. Nah sing mulai ruwet tak sholawate sampean niku. Maca ping sakmene bentuk bojo ganteng. Niku mulai ruwet niku. Sing lanang nggih maca sakmene bentuk bojo ayu. Dadi niku pun mengkomersialkan sholawat. Niku bahaya itu sebetulnya. Cuma luwe apik dibanding Gunung Kawi sadok sholawatan. Tapi kan ruwet lah.
Mergo terus ngeten resikone bareng bojone elek rugi oleh ku maca selawat. Lha iki kan ribete kan teng mriku niku. Akhir wong maca selawat kok rugi. Dados nggih repot ampun ngoten niku repot. Dados niki kula kepengin cucu-cucu Mbah Suhaimi itu status apal Quran tuh Qurane mbahku, Qurane buyutku. Kayak para nabi dulu ngistilahkan millata abai. Nah, barokahnya perlawanan Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim akhirnya balik di status non muslim, diarani Abu Tauhid, bapak Tauhid. Padahal lama sekali ketika Nabi Ibrahim dimaklumatkan oleh Yahuda niku sampai nyuwun sewu diidentikan tadi seakan-akan Yahudi, sampai Allah piyambak sing mengerat ya, meluruskan bahwa makana Ibrahimu Yahudiyah wala Nasraniyah. Terus kula suwun niki ijazahipun Mbah Maimun, ijazah guru-guru kita, ihdinas siratal mustaqim niku mboten siratoka tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Terus nak kepen anut dadi wong apik iku anut senior-seniornya, anut guru-gurunya. Karena ngelola kebaikan itu butuh seni. Iki kalau didudono ini sanate Mbah Suhaimi. Terus iki saking Mbah Munawir kula nggih nate mau sanad niki saya Yusuf saya antar nggih sak teruse karena wingi Khalil Mbah Munawir sing diminta ngisi nggih kula beberapa kali acara di Karapyak nggih kula walhasil terus niki sing terakhir kula cerita nak kowe ra paham ya anut wis terpaksa anut nak ora paham. Misalnya sakta, kula bolak-balik cerita sakta ini mbak-mbak kangkang yang nggak ngerti sakta. Mungkin kita hanya ikut guru. Pokoknya kon sakta melok sakta itu menang. Tapi mungkin nak pun jenengan ngaos kados kula atau ngaos teng kitab-kitab ageng. Sakta itu keharusan. Dados kula beri contoh sing terkenal Yasin, mesti apal sampean. Ketika orang bangkit dari kubur itu tanya, "Mam ba'atsana mim marqadina." Sing nangekno aku iku sapa? Jelas kalimat ini kalimatul mustafhim, kalimat penanya. Nah, gara-gara disakta terus dijawab sama Allah lewat malaikat, hadza ma wa'adar rahman wa shadaqal mursalun. Itu andaikan tidak disakta, maka kalimat ini milik siapa itu gak jelas. Tapi barokah disakta, hadhihi kalimatul mustafhim wa hadhihi kalimatul mujawib. Jadi ada yang tanya mam ba'atsana mim marqadina, sing nangekno aku sapa? Sakta dijawab hadza ma wa'adar rahman. Iki wis dadi titahe Allah. Nah, andai kan tidak disakta, misalnya sampean maca gebut mam ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman. Niku cara sampean dadi wong alim al-Arabi. Iku mesti bingung, Qur'an karepe piye, ngomong-ngomong dhewe dijawab-jawab dhewe. Tapi barokah disakta menjadi tahu mam ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman. Nah, jadi sebelum Anda paham, sepenting anut guru. Karena barokah disakta ini menjadi jelas mana kalimahnya penanya, mana kalimahnya penjawab. Begitu juga misalnya alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab, terus walam yaj'allahu iwaja qayyima. Walam yaj'alan ora gawe sapa Allah lahu ing Quran, ora digawe iwajan ing bengkok. Qayyiman yo ora digawe jejeg, kafir sampean. Quran yo ora bengkok, ora napa? Jejeg, kafir sampean. Tapi barokah sakta, qayyimah itu dadi kesimpulan, dadi mafhum, dadi natijah. Walam yaj'alan ora gawe sapa Allah lahu maring Quran, ora digawe iwajan ing bengkok, mandek. Ora bengkok iku apa? Qayyimah, tegese Quran iku jejeg. Jadi sakta ini punya filosofi yang luar biasa. Jadi umpama mboten enten sakta, ada tasallutul amil yaitu lafat walam yaj'al, makmul utawa ngamalaken teng lafat napa? Qayyimah. Berarti maknane Allah ora gawe Quran jejeg. Lah ini wak saged kafir. Tapi barokah sakta, misalnya kalau ngomong, "Cung, aja undangno aku, aja undangno Mas Dia, aja diundangno Mas Nahib." Terus saya jeda, Mas Labib. Berarti yang diundang itu Mas Labib. Tapi kalau tanpa sakta, jangan panggilkan Mas Akom, Mas Dia, Mas Labib, semuanya jangan dipanggil. Tapi kalau ada jeda, Cung aku jodoh kono sate, pecel, gurami apa, terus terakhir saya diam, pizza misalnya. Sudah pizza itu yang kesimpulan. Nah, walam yaj'allahu iwaja itu Allah tidak menjadikan Quran itu bengkok, sakta.
Nah sakta ini orang menyimpulkan, ora bengkok itu apa? Qayyimah. Berarti Quran itu jet. Nah, itu kita tidak bisa sebelum kita tahu maknanya, paling gak anut. Nah, baru kayak anut ini corot yang krungu niku wis ngerti. Nah, ini sakta. Jadi sakta ini aslinya gak normal mawon. Dan normal itu memang itu satu-satunya cara untuk supaya konstitusi makna itu tidak rubah. Lah nek urung roh wis pokoke anut guru. Jadi ini wonten ilmune. Wakaf lazim nggih ngoten. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Niku mboten angsal mboten diwakafno kudu wakaf. Fala yahzunka mongko aja nyusano ka ing sira apa qauluhum pengucape wong kafir. Pengucape wong kafir innaka lastamur salah bahwa kamu Muhammad tidak rasul. Terus Allah menghibur inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tapi nak sampean waca mbok abrak wae ora ana wakaf lazim. Berarti maknanya ngene. Jangan kamu susah oleh pengucapane wong kafir yang berupa inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun karena ndak kamu wakafkan. Sehingga itu jadi makaulul kaule kufar. Makanya Mbah Mun itu duka. Mbah Mun sering ngapal Quran maca fala juga qauluhum diterusno wae. Karena itu fatal, akibatnya fatal karena inna na'lamu jadi makalul kaulnya qauluhum. Jadi hal-hal seperti ini kalau suwon niki Mas Dia mucal Quran terus wakaf lazim wakaf. Nah sampean kepengin ra digebuki malaikat ya kudu wakaf. Ada ayat yang lebih fatal ketimbang itu. Ya niku nak boten tepat teng surat Ghafir maksudnya. Niku lho napa jenenge? Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Itu harus wakaf. Nek sampean waca terus ngene. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlah. Mau iku malaikat arsy ngomahmu. Berarti kan ashabun nar. Ashabun nar itu sapa? Alladzina yahmiluna al-arsy. Malaikat Mulane mbak-mbak ini yang biasa ngaji ini buan terkucemonceng. Tapi mbak, nah malaikat insya Allah buatan tertarik lah nyekso mbak-mbak gitu. Paling nyalano gurune. Jadi wakaf niku kula termasuk tim teng lajnah niku mikire yo kangelan tenan. Iki mem iki la niku mboten jimat niku. Itu serius nih. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Titik tenan wakaf lazim. Allah sudah menitahkan bahwa orang-orang kafir itu pasti ashabun nar titik. Terus alladzina itu kalamun musta'nafun. Jadi alladzina te wong akeh yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Para penduduk langit yang membawa aras, mereka itu adalah orang-orang yang membaca tasbih. Tapi nak baca langsung, kamu ingin tahu penduduk neraka siapa? Alladzina yahmilunal arsy. Jadi bedanya itu beda sekali diwakafkan sama di asal. Jadi kalau wau usmun kulo mboten guyon, mriki guyon ku pilihane loro, ora iso ngomong serius akhirnya guyon. Jadi kalau wau nak guyon berarti makom kulo kados Mas Akom. Jadi gak iso ngomong ilmu serius wis nutupi gobloke wis guyon. Jadi tapi kadang-kadang wong yo ngetokno gobloke mboten napa-napa ben tawadhu. Mergo riyen wonten wali loro. Menawa kaya kula mbek Mas Akom, tapi niki pun wali napa dereng mboten jelas. Sing sitok niku nak lara ku suwambat. Waduh biyung wis suwambat. Suwambat kaya wong awam lho. Waduh wis sluwur. Ditiliki wali sing pun papan atas. Kayak wali nak lara kok sambat. Wali ku ora usah sambat. Terus jarene sing wali sing sambat, aku ngetokno awamku bagian sangka tawadhuku. Kowe ra sambat ku sok-sokan koyo wali kae. Jadi kadang bodoh ku ya apik terus ben ngetokno gobloke ben tawadhu. Selain fakta lho kadang. Jadi terus kula suwun niki Mas Dia nak mulang Quran wakaf itu diperhatikan karena makanya tenggene Jazariyah wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi, termasuk yang wajib itu mengerti wakaf. Karena sekali fatal tadi malaikat bisa marah kan?
Ya tadi wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun naril ladzina yahmiluna al-arsy. Malaikat sing langit kru piye? Karena kalau diwasal itu jadi batal kan? Jadi batal. Kamu tahu siapa ashabun nar? Alladzina yahmiluna al-arsy. Ya terus ndak niki mau cerita dadi ben Jadi bagi apa sing kemarin sing ngaji hutan. Jadi duwe terus ngaji hutan. Lagi sing putih sing kandhani iki. Jadi video ada. Niki dosok suci seakan-akan sing burung ngerti jare adik-adikku padahal kakaknya ya lagi roh iki mau. Tapi ini kula suwenan, kalau belum tahu detail ya minimal iku napa? Anut lah tulisan mem ya wakaf napa? Lazim. Karena tadi sebetulnya yang fatal itu banyak. Makanya Mbah Mun tuh sering ngeritik hafal Quran tok ra roh karena ada yang fatal. Sebenarnya bukan masalah. Sebenarnya hafal Quran tok itu sudah fadilnya luar biasa. Tapi kadang-kadang nggak merhatikan wakaf itu. Kebetulan ada yang fatal tadi kayak tadi misalnya nggak kebayang kan kalau andekan di Yasin itu tidak sakta. Karena manfaatana mim marqadina itu kalimatus sa'il atau kalimatul mustafhim sing hadza ma'adar rahman kalimatul mujawid. Kalau fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Oh. Iki malah kiai ini takut. Ngoten ben jelas anu umure bener Pak. Jadi begini ya. Khusus ada perdebatan ulama ya. Wakaf itu kalau di ru'usul ayi asal ayat itu boleh karena pilihan wakaf itu pasti aman. Nah wasal itu melihat makna. Jadi misalnya ada orang misalnya terpaksa bilang fawailul lil musallin wakaf misalnya ya, itu masih ada yang bela karena itu ru'usul ayi meskipun itu riskan. Masa well bagi mereka yang sholat gitu. Tapi biasanya di tradisi Arab karena ada al itu masih kelompok ini masih berargumen itu ada al musallin yang siapa karena ada lil musallin kan ada alnya li ta'rif itu jadi musallin yang siapa. Tapi guru-guru kita mulai dulu mentradisikan fawailul lil musallin alladzina karena takut Akhirnya wasol kan. akhirnya wasol karena takut disalahpahami masa fawailul lil musallin itu. Tapi ini cerita sifatnya afdoliyah lah. Kalau itu sifatnya afdoliyah, afdoliyah itu ya sudahlah kita wasol itu. Tapi kalau yang kayak alladzina yahmiluna al-arsy kan memang fatal. Karena memang nggak kebayang. Terus ada yang afdoliyah tapi bagus ya. Saya beri contoh ini untuk Mas Sendia ya. Andai kan kita nekuni wakaf itu nggak perlu membela Nabi Yusuf berlebihan dengan cara yang di utarakan para ahli tauhid. Kalau ahli tauhid kan bilang kalau Nabi salah itu mimbabi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Tapi kalau sampean wakafnya benar itu tidak perlu seperti itu. Saya ulang lagi, kalau wakafnya benar nggak perlu seperti itu karena bacanya gini, walaqad hammat bih wakaf. Jadi walaqad hammat lan teman-teman ngebet seneng sapa Zulaikha bi ing Yusuf wakaf. Jadi yang bener-bener ngidam kepengin rasane Yusuf ku Zulaikha. Jadi terus sudah wakaf terus wahamma biha laula arro'a burhana rabbi. Yusuf sebagai manusia normal juga punya rasa dengan Zulaikha andekan tidak melihat burhana rabbi. Jadi di cerita-cerita itu Nabi Yusuf sebagai lelaki normal ya sempat sahabat, sempat seneng lah. Di cerita-cerita itu terus wabuk sama Nabi Yakub. Di cerita-cerita itu katanya spermanya Nabi Yusuf sampai kutah semua hilang sahabatnya. Tapi intinya itu hamma biha itu laula arro'a burhana rabbi. Artinya kalau kita pakai ilmu nahwu, laula zaidun la akramtuka, andaikan tidak ada zaid sama memuliakan kamu. Berhubung ada zaid, maka tidak jadi memuliakan. Artinya Yusuf itu salah andaikan tidak ro'a burhana rabbi. Berhubung ro'a burhana rabbi, maka tidak salah. Artinya andaikan wakaf itu kok bener walaqad hammat bih wakaf, berarti Zulaikha kok. Tapi wahamma biha laula arro'a burhana rabbi. Jadi andaikan wakafnya benar itu ya Yusuf tidak kayak Zulaikha gitu. Jangan mentang-mentang Zulaikha orang normal, Yusuf orang normal terus cara inginnya nakal itu sama itu enggak. Yang Zulaikha ingin betul berbuat nakal sama Yusuf. Yang Yusuf andaikan tidak ro'a burhana rabbi juga hamma. Berarti berhubung ro'a maka tidak
hama. Artinya gini, jadi andaikan kita wakafnya benar itu tidak perlu ada jawaban yang jelimet-jelimet kayak tadi mibabi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Mulane kalau suwun misale tapi ya angel ngapal tok wis angel kok mikir wakaf barang ya ribet. Kadang-kadang wis kepenang rabi macam-macam tapi meniki mau cerita-cerita ilmu ini enggak boleh hilang. Terus kalau suwun wakaf lazim, wakaf nopo sing kudu nggih wakaf, sing ela nggih. Pokoke walhasil nak saged nggih sesuai napa aturan-aturan sing tenggene kitab-kitab tajwid. Nggih ngoten mawon ngapunten ingkang kathah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha, Habib Hussein, Habib Ali, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Pertama-tama atas nama Pusat Studi Al-Quran, atas nama Cari Ustadz.id, atas nama Pesantren Baitul Quran, tentu kita mengucapkan terima kasih atas perkenan Gus Baha yang untuk kesekian kalinya membersamai kita semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk kita semuanya. Kemudian yang kedua juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir. Sebetulnya tadi Gus Baha sudah menyampaikan ingin ngaji biasa aja seperti biasa dengan santri, tapi kemudian ternyata dibaca. Nah, karena yang baca Habib Hussein maka nggak berani nolak juga beliau kira-kira gitu. Terakhir nanti kita mungkin akan ada sesi tanya jawab. Kita berikan beberapa kesempatan, mohon dipersiapkan. Tiga maksimal 3. Yeah, maksimal beliau udah pesan 2 gitu. Nah itu nanti insya Allah kita beri waktunya dan kita akan sampai kajian kita akan sampai kurang lebih jam 8.00. Dan pesan terakhir untuk Gus Baha, nyun sewu, Gus Baha ngajinya katanya mungkin pakai bahasa Jawa, mohon Gus. Ya, karena Pak kalau bahasa Indonesia saya nggak bisa niru nanti kira-kira gitu. Terima kasih, semoga Gus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Engkang sangat kula hormati Habib Ali Asgaf, Habib Hussein Asgaf, semua keluarga, wonten Mas Fikri, Mbak Nasila, semua engkang kula hormati, Mas Nurdin sedanten engkang kula hormati. Niki ngaos ilmu dulu apa ngaji ijazah dulu ini? Ya, niki ngaji ilmu dulu, nanti bagian terakhir ijazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini riwayatul Bukhari. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, haddatsana Les, haddatsana Sa'id Al-Maqburi an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma minal anbiya'i nabiyyun illa qad u'tiya minal ayat ma mithluhu amana alaihil bashar wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan awhahu wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Dados kita tahu semua nabi itu punya mukjizat, ya, semua nabi itu punya apa? Mukjizat. Mukjizat itu hal yang luar biasa yang memastikan manusia itu tidak bisa menyainginya atau menandinginya. Dan rata-rata mukjizat nabi dulu itu fisik. Misalnya ontanya Nabi Soleh itu kan onta tapi keluar dari batu, itu kan aneh, aneh sekali. Atau tongkat Nabi Musa bisa simsalabim mengeringkan laut apa? Merah. Semua Nabi itu punya mukjizat dan semuanya berbentuk fisik. Kecuali mukjizatul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berupa Al-Quran. Al-Quran itu konsep ilmiah. Terus kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi saya karena Quran itu justru berharap pengikutku besar dan sampai hari kiamat. Sekarang kita logika ya. Andaikan kamu punya tongkatnya Nabi Musa, kalau kamu suka uang, kepikirannya dijual apa dipakai? Kalau kamu suka uang, dipakai. Kalau kamu ahli suudon itu pikirannya ndak, ini asli ndak. Karena yang melihat di Turki itu ya sebagian gitu. Kalau yang suka perdukunan itu bayangkan itu miliknya. Mungkin dipakai ngakali orang atau apa, pokoknya bayangkan itu miliknya. Kalau yang kolektor pikirannya itu nanti ini laku berapa. Tapi kalau peneliti mungkin pikirannya itu ini asli apa enggak, bukti aslinya apa, repot lah. Lagi pula kalau kamu punya utang terus mau apa, istri kamu marah mau apa, kalau pakai tongkat
Nah, beda dengan mukjizatnya Quran, itu semuanya apa? Ilmiah. Orang yang sedang harmonis dengan istri bisa pakai ayat di antara ayat-ayat Allah itu apa? Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Nanti kalau ditakdir cerai, saya tidak menyarankan cerai. Kalau ditakdir cerai, itu masih dimotivasi sama Allah, wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati. Jika suami istri itu cerai, jangan-jangan suaminya dapat istri lebih baik, istrinya nanti dapat suami lebih baik. Jadi yang masa lalunya dianggap prahara. Kan banyak orang suaminya meninggal, ketika nikah lagi ditanya, kangen sama suami pertama, alhamdulillah ini lebih baik. Padahal suaminya yang meninggal itu berharap istrinya ini kangen, ternyata dia sudah syukur dapat suami yang lebih baik. Jadi Quran itu menunggui kita ila yaumil qiyamah. Kita tidak bunuh diri, itu ya barokahnya Quran. Karena problem apapun kita dinasihati apa sabar, apa dinasihati sabar. Kan nggak mungkin kamu pegang tongkatnya Nabi Musa, punya masalah apa saja ngelihat tongkat, bisa apa tongkat. Tapi kalau Quran kan nasihat, solusi. Makanya Nabi berharap dengan Quran ini, saya berharap pengaruh saya, pengikut saya terbanyak ila yaumil qiyamah. Terus beliau dikomentari begini sama ini Fathul Bari, sarahnya Bukhari. Al-muradu anna mu'jizatil anbiya inqaradat binqiradi a'sorihim falam yusyahidha illa man hadaraha. Problem mukjizat nabi-nabi dulu itu kan fisik, sehingga yang tahu kalau Nabi Soleh punya unta yang ajaib itu yang tahu ya hanya yang hadir saat itu. Yang tahu kalau tongkat Nabi Musa bertuah itu juga yang tahu hanya yang hadir saat itu. Selebihnya tahu tongkat ya di museum. Tapi kalau Quran menjadi solusi, menjadi panduan, menjadi pegangan itu ila yaumil qiyamah. Kita beri contoh ya, Quran panduan yang paling gampang misalnya begini. Dulu ini cerita ya. Dulu itu ada orang kafir cerdas namanya Jubair bin Mut'im. Itu saking pinternya dia, pinter juga tokoh. Itu sebagai delegasi pembebasan Asra Badrin. Jadi tawanan-tawanan perang Badar itu mulai dulu ya ada negosiasi mau dibebaskan. Terus orang-orang kafir ini menugaskan namanya Jubair bin siapa? Mut'im. Ini ada di Bukhari. Karena ini ngaji di Jakarta. Kalau orang nggak tahu hadis juga tanya ini sahih ndak gitu. Wong nggak tahu kok tanya itu aneh-aneh. Padahal kalau dibodoni itu ya nggak tahu. Tapi ya tetap tanya hadisnya ini sahih ndak. Ini kata kiai apa kata nabi ini ya. Memangnya kata nabi kamu dengar kan ya lewat kiai. Emang. Setelah itu Jubair itu datang ke Madinah. Dengerin ya, datang ke mana? Madinah. Kemudian dengar Nabi baca Wattur pas sholat maghrib. Jubair karena Nabi dulu gak ada hotel, gak ada pondok ya. Pondoknya Nabi hanya sufah itu. Nabi baca maghrib, bukan diskusi, bukan debat, baca Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur wasaqfil marfu wal bakhril masjur terus itu. Kemudian sampai pada titik ayat am khuliqu min ghairi syai'in. Masa manusia atau alam raya yang maujudat, yang nyata, yang wujud nyata. Kemudian asal usulnya itu ketiadaan. Ini kan hadhil alam maujud, alam ini kan nyata. Masa sesuatu yang nyata penciptanya itu tidak nyata. Jadi nggak mungkin ada faham nihilisme. Kalau faham nihilisme berarti melahirkan teori begini. Al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang tidak ada menciptakan yang itu kan akal nggak bisa nerima. Kalau sesuatu ini ada, penciptanya pasti ada. Terus akhirnya Jubair bin Mut'im itu simpuh di depan Rasulullah terus bilang, ya Muhammad kada qalbi ayatir, hampir saja hati saya terbang. Kalau riwayatnya Imam Ahmad, faka'an nama sudi qalbi, hati saya dihancur. Semua teori yang saya bawa untuk melawan kamu sekarang luluh semua, hancur semua. Yang benar adalah teori Anda bahwa Tuhan itu satu dan Tuhan itu ada sebelum semua makhluk. Coba kalau Nabi Muhammad ada Jubair bin Mut'im terus menyembunyikan tongkat dekat mihrab, terus dilihat ini apa, paling pikirannya ini dari kayu apa, terus yang bentuk tongkat itu tukang pemahatnya siapa, kok kurang keren, kalau di Blitur gimana ya kan malah panjang. Kira-kira kalau mukjizat itu dari tongkat itu malah panjang lah pokoknya panjang. Lagi pula kamu coba kan nggak ngarah mandi, itu yang mandi kan nabinya bukan tongkatnya. Coba tongkatnya Nabi Musa dicoba anak-anak beki itu dipakai mukul kucing aja tidak mesti mati itu. Jadi nggak jelas mukjizat-mukjizat seperti itu nggak
Tapi kalau Quran menunggu itu. Sampai saking hebatnya Quran, teori rasionalitas, soal kampanye di mana-mana. Tingkat validitas, tingkat kebenaran Quran itu bahkan bisa diuji tanpa membuktikan. Tanpa apa? Membuktikan. Cukup pakai akal. Saya tidak bosan-bosan cerita ini karena ini khazanah kita. Di kitab Nailul Ma'mul itu, di kitab usul fikih, saya berkali-kali cerita ini karena ini untuk menunjukkan bahwa Quran itu liqaumi ya'qilun, liqaumi yatafakkarun. Ada seorang kiai, seorang ustadz, kiai dulu itu ya memang orang soleh, alim terus jadi kiai. Kalau kiai sekarang tuh macam-macam, nganggur terus ingin jadi kiai, terus daftar gitu. Ada lowongan di yayasan masuk ingin jadi ustadz karena dengar ada gajinya. Dulu tidak ada seperti itu, tidak ada. Makanya dulu tuh kalau ustadz kiai pasti soleh karena dia alim terus ingin orang lain tuh mendapat ilmunya. Kalau sekarang nggak ada yayasan sehat, guru gajinya sekian, yang nggak ingin jadi ustadz tuh daftar karena ada gaji. Apalagi ada kabar, ada gaji, ada mes, ada wah yang daftar banyak. Tapi mentalnya ada kiai sebetulnya. Ya kalau sampean tanya itu baik dah Gus, ya setengah baik gitu. Ya maksudnya setengah baik ya ada baiknya lah, namanya profesi ngajar itu kan baik. Tapi setengah saja karena motifnya itu nyari gaji, bukan ingin mencerdaskan umatnya Rasulullah SAW. Itu Imam Amudi itu guru matematika. Saya nggak bosan-bosan cerita ini. Guru matematika. Muridnya sampai takut ini masuk surga ndak, kiai kok ndak ngajarin istighosa atau tahlil malah ngajarin apa? Matematika. Beliau meninggal terus muridnya tanya, "Ma fa'alallahu bik?" Kira-kira gitu. Apa yang dilakukan Allah? Allah nyambut Anda gimana? Terus kata Imam Amudi, bagus saya disuruh ngajar malaikat. Karena malaikat kan tidak pernah kayak anak bagi gini ngaji gini. Malaikat itu tidak pernah ngaji, dia iman saja karena tahu surga, tahu neraka terus iman gitu aja. Jadi imannya malaikat tuh nggak keren kita. Imannya loh. Loh itu yang ngendikan Nabi loh, tidak saya. Nabi pernah tanya sama sahabat, iman yang paling keren siapa? Jawabannya sahabat malaikat. Ya ndak karuan malaikat iman. Dia yang tahu surga neraka, tahu segalanya, masa ada ndak iman? Ya pasti iman lah katanya. Terus ya para sahabat engkau iman ya wajar kan menangi saya, nemuin saya. Yang hebat itu orang-orang yang tidak melihat saya, tidak saya didik tapi tetap iman. Karena dididik akal, ya tadi dididik Quran, apa dididik Quran. Sama siapa? Teks bahasa Arabnya masang. Terus Imam Amudi kata Allah, suruh dia ngajarin para malaikat cara menemukan saya. Malaikat dikumpulin terus Imam Amudi disuruh ngajar. Sama singkat kata-katanya Allah di mimpi itu. Istadilla ala wahdaniyati bihadrati malaikati, tolong ajarkan cara menemukan saya padahal Anda ini manusia yang tidak melihat saya. Anda di Jakarta kan hanya gedung-gedung, paling jadi khayal terus nikmat lah, Anda ikut punya tapi ikut nikmati. Itu orang desa-desa kalau ke Jakarta itu pokrol. Wah di Jakarta itu gedungnya tinggi-tinggi, tidak kayak kampung sini. Lo udah ikut punya, ikut bangga. Di Jakarta orangnya cantik-cantik, tidak kayak orang sini. Padahal dia ya tidak dapat orang cantik gitu. Jadi Allah itu saking pinternya, miskin-miskin ya bisa berkhayal dan bahagia. Nah, itu alhamdulillah betul. Akhirnya itu apa ini anak-anak begini saya tak niati ngajar standar anak-anak akademik. Terus pertama yang diajarkan hanya bilang gini, sama siapa teknya? Ya malaikat wahai para malaikat. Terus beliau bilang, nisbatus naini wassalasah ila malanihayatalahu nisbatul far'i ilal asli. Angka itu jumlahnya berapapun 2, 3 sampai triliunan, semuanya itu nisbatul far'i ilal asli. Bin nisbat ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Angka 2 ya cabangnya 1, 3 ya cabangnya 1, 1 triliun ya cabangnya 1. Tetap yang asal usul adalah angka 1. Itu nangis semua malaikat. Cara Jawa itu mandekman kue iman kaya imanku. Makanya imannya umat Rasulullah SAW itu PD-nya, yakinnya kayak imannya malaikat. Kalau Tuhan itu 1. Karena angka agak bisa dimulai kecuali dengan angka 1. Makanya nisbatus naini wassalasah ila ma nihayatalahu iku nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu nisbatnya cabang ke induk. Berarti semua alam raya ini tetap asal usulnya 1, yaitu qul huwallahu ahad. Nah, itu namanya akal. Umatnya Rasulullah itu ditinggali mukjizat akal.
lewat panduan Quran, sehingga meskipun kita tidak menangi Rasulullah, tidak menangi sahabat, kita tidak tahu malaikat Jibril, tapi cara iman kita ini tidak kalah keren. Yakin, hakul, yakin. Terus kedua, gambar. Kamu gambar rumah, gambar hewan, gambar apa saja, mesti dimulai satu titik. Entah gambar kamu bagus, entah jelek, tetap dimulai satu titik. Nah, titik ini namanya nuqtatul wujud. Semua alam raya dimulai dari satu titik, yaitu nuqtatil wujud. Makanya Quran dimulai bismillah, dan bismillah itu dipilih sama Allah pakai pertama ba itu ada titik. Itu kata semua ulama, itu titik itu singkatan dari bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Karena saya semuanya ada. Bi itu karena saya. Jadi makanya santri-santri beki tidak usah bayangkan kamu jadi wali terus bisa terbang ke Mekah, tidak usah. Kalau terbang ke Mekah ya sudah umroh aja bayar. Kalau enggak ya maklaran KBH atau apa, pokoknya cari gratis itu. Ya gratis kan, dapat orang 10 gratis satu. Terus orang enggak umroh dirayu-rayu supaya umroh. Repot. Itu pelanggaran fikih itu. Kalau orang punya utang itu wajibnya nyaur utang dulu gitu. Wah repot. Saya itu juga sering bingung di kampung-kampung. Gus sama umroh. Kenapa? Dapat gratisan. Minta uang saja buat nyaur utang, nggak boleh. Wah, secara fikih yang wajib itu nyaur utang bukan umroh. Nggak boleh Gus diminta uang, nggak boleh, harus umroh. Udah gitu saya ini bingung Gus mau umroh, nggak nikmati. Kenapa? Disuruh ngajar Gus. Repot semua kalau ibadah mergawe ya gini, bingung semua. Ya saya mohon anak-anak BK semuanya yang seneng Quran itu harus seneng sampai kayak saya, sehingga tahu istidlal, mencari Tuhan dengan cara tauhid yang berbasis akal itu sedzahir imannya malaikat. Jika di klasmen iman itu manusia ulul ilmi, kita-kita yang nekuni ilmu itu nomor 1 prakteknya. Karena nomor 1 itu Allah karuan kan, syahidah Allah kan gak tertandingi, syahidah wa annahu la ilaha illallah. Terus wal malaikatu, malaikat kan karuan karena langsung menyaksikan surga. Dan ketiga apa? Wa ulul ilmi. Berarti prakteknya kan nomor 1. Kalau kompetitornya semuanya manusia, ulul ilmi nomor berapa? 1 kan? Nah nomor 3 kan dari Allah, malaikat, ulul ilm. Berarti kalau kompetisinya antar manusia nomor berapa? 1 kan? Nah kenapa ulul ilmi di nomor 3 kan, tapi dari Allah, malaikat, ulul. Kerennya kayak apa? Karena cara iman ulul ilmi itu enggak ada ragunya sama sekali. Kamu ragu enggak kalau 2 itu cabang dari 1, asalnya 1? Enggak pernah kan ragu kan? Semua gambar seruat apapun dimulai dari 1 titik, ragu enggak? Enggak kan? Nah imannya umatnya Nabi karena dipandu oleh Quran itu seyakin itu, sehakul yakin itu. Nah itu terus Jubair bin itu menjadi iman. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliq. Terus kata Allah lagi, kalau kamu tidak percaya saya yang bikin langit bumi ya gampang dong, kamu saja yang ngomong kalau kamu yang bikin. Paling orang sepakat kamu stres. Terus hanya ayat gitu, am khalaqus samawati wal ard. Kalau kamu tidak yakin Allah yang bikin ya silakan Anda klaim saja kalau kamu yang bikin langit bumi. Bala yuqinun. Kamu juga gak mau kan dibilang stres. Nah ini terus saya teruskan ya. Makanya mukjizat terbesarnya Nabi adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu cerita tentang hukum-hukum akal, cerita tentang logika-logika peradaban. Misalnya logika peradaban, contoh paling gampang. Di Quran itu ada sekian ayat yang Allah cerita peradaban. Misalnya wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Itu dikutip terus kemudian disimpulkan dalam peradaban. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ngendikannya gampang. Ahsin man syi'ta takun amirah. Kamu berbuat baik saja sama seseorang, maka otomatis kamu akan jadi pemimpinnya. Ada orang nggak tamat SD, nggak tamat papa, gobloknya minta ampun. Tapi karena gaji seorang pakar, oh kamu tak gaji 1 bulan 1 miliar, perusahaan saya jadikan besar. Itu dikongkan ngalor ngidul ya nurut. Hanya karena dia ihsan. Terus wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Ya, saya ulang lagi. Wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Dan kamu jangan butuh orang lain, siapapun dia, maka kamu akan setara. Misalnya ada menteri orang antri mau salim, tapi kamu tidak butuh kan tenang saja. Tapi kalau kamu butuh, habis kamu. Ya kan, kamu tidak butuh seseorang, maka kamu posisinya akan setara. Kamu harus sopan karena punya utang jasa. Kalau nggak punya apa-apa kan setara. Ya enggak.
Misalnya kamu jajar rektor atau jajar menteri, jajar apa saja, kalau kamu tidak punya utang kan, kamu jajar menteri tidak punya utang, sama jajar satpam tapi punya utang, takut mana? Kalau butuh itu mesti kalah kan? Ada pejabat misalnya nggak begitu cantik, sama perempuan cantik yang kamu butuh ingin dicintai, takut mana? Padahal nggak jelas orang ini pangkatnya apa, nggak jelas. Jadi dalam hukum sosial itu kata Sidin Ali, wastaghni aman syi'ta takun nadhira. Kamu jangan butuh seseorang maka kamu akan setara. Terus yang terakhir, wahtas ilaman syi'ta takun asiro. Asiro pakai sin. Dan silahkan butuh seseorang maka kamu akan jadi budak dia. Ya coba misalnya Anda seorang profesor, seorang alim, seorang getop, misalnya mencintai janda di ujung kampung sana, jalan kaki 2 kilo. Padahal itu gak tamat SD, tapi gara-gara seneng kacau kan, logika kepangkatan hilang semua kan. Jadi itu hukum peradaban, itu mewakili isi-isi sosial yang diterangkan Quran ya. Jadi paketnya 3 tadi ya. Ahsin man syi'ta takun amiroh. Kamu berbuat baik sama seseorang maka kamu bisa memimpin. Wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Kamu jangan butuh seseorang maka kamu akan setara. Mbok kamu ketemu orang terkaya di dunia, yo ketemu orang terkaya di dunia, kamu jejer, kamu tidak butuh dia, tenang kan, bisa setara kan? Tapi kalau butuh harus sopan, ngajukan proposal, harus berakhlak karimah. Makanya sekarang Anda kok berakhlak kenapa? Ternyata mau nyalek. Biasanya Anda berakhlak kok berakhlak. Ada apa ini? Makanya guyonan di Rembang itu Beb Husain itu. Kalau ada orang mendadak sopan sama temannya curiga, kok tumben sopan, mau utang ya? Zaman akhir itu kacau. Ya di semua daerah gitu ya sama Pak Rektor ya. Kalau ada teman biasanya nggak sopan kok sopan, itu temannya curiga. Ini Pak Rektor UI ikut kaji. Kok tumben sopan, ada apa ya? Karena di mana-mana orang butuh itu pasti beretika. Kamu punya teman paling berdua, kalau mau utang berakhlak gak? Atau misalnya kamu punya adik cantik terus punya teman berdua, kalau cinta adik kamu berakhlak gak? Biasanya nggak sama sekali gak berakhlak. Gara-gara butuh menjadi berakhlak. Ya jadi hukum sosial itu ya kuncinya 3 tadi. Ahsin man syi'ta takun amirah. Wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Terus wahtas ila man syi'ta takun asira. Kalau kamu butuh seseorang pasti kamu dibikin hina. Asir itu tawanan. Nah, Quran itu bicara sosial itu lengkap. Dan itu yang nunggui kita. Kita punya tetangga yang kurang baik, ya seneng. Punya tetangga baik, ya seneng. Kata Imam Syafi'i, saya berkali-kali cerita, kok seneng semua Imam Syafi'i? Ya bagus lah, kalau yang seneng saya enak lah, dijak jagongan, dijak ngopi enak. Yang gak seneng saya, gak ngarah utang. Uang itu nak, kamu punya tetangga gak seneng kamu, aman kan? Aman. Gak akan pinjem uang kan, pinjem mobil, wong gak seneng kok. Makanya Imam Syafi'i itu kalau ngedikan luar Syafi'i diceritain orang, ya Aba Abdillah bagiannya, ya Aba Abdillah orang itu gak seneng kau, bagus lah. Loh kenapa bagus? Waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Orang yang gak seneng kamu maka membebaskan kamu. Gak akan pinjem uang, pinjem mobil, gak akan ganggu waktu kamu, kan gak seneng. Justru yang seneng-senengi masalah pinjem terus. Imam Syafi'i itu orang yang anggap dunia itu selesai. Ada yang cerita, ya Aba Abdillah, orang yang tadi cium tangan engkau, yang hormat engkau, di luar maki-maki engkau, ngerasain engkau, ngata-ngatain engkau. Ya bagus lah. Kok bagus gimana? Berarti saya wibawa, depan saya tidak berani. Berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani. Berarti itu makomnya sudah kulillah sumadarhum fi khawdihim yal'abun. Sudah dunia itu selesai, sudah agak penting semua. Nah itu kalau kamu anak-anak beki ahli Quran sudah ayatnya kulillah sumadarhum fi khawdihim yal'abun. Sudah lihat Allah saja agak penting, makhluk-makhluk itu udah makhluk semua agak penting, sepenting Allah. Nah kita ini ditunggoni mukjizat seperti itu. Bayangkan misalnya kita ditunggoni tongkatnya Nabi Musa. Saya ngajar di sini terus ini tongkat. Terus nanti yang tanya, Gus itu kayu apa Gus? Nanti yang kolektor tanya itu harganya berapa Gus? Ruwet apa? Terus yang ahli suudon itu asli gak Gus? Wah. Yang ahli suudon kan mesti tanyanya gitu, itu asli enggak Gus? Repot-repot pokoknya. Tapi kalau Quran kan jelas, kenapa? Jelas. Ya terus saya teruskan.
Fala yamurru terus al murad anna mu'jizatil anbiya in qaradat binqidari aqsam wa mu'jizatul Qur'an mustamirratun ila yaumil qiyamah wa kharquhu lil adat fi uslubihi wa balaghatihi wa ikhbarihi bil maghibat. Terus kata ini yang ngarang Fathul Bari sarahnya Imam Bukhari. Fala yamurru asrun minal aqsar illa wa yadharu fihi syai'un mimma akhbaru bi annahu sayakun yadullu ala sihhati da'wahu. Wa hadza aqwal muhtamilat wa takmiluhu fil ladzi ba'da wa qilani ya anal al makna anal mu'jizat al madiyah kanat khissiyatan tusyahadu bil absar kana qati sholeh wa asa Musa. Mukjizatnya nabi-nabi dulu itu hanya penyembuh, hanya pelengkap, hanya nuruti keinginan mata. Seperti dahsyatnya apa? Laut Merah diseblak apa dipukul sama tongkatnya Nabi siapa? Itu semuanya itu hanya memanjakan mata. Urusan mata. Terus wow itu. Tapi kalau mukjizatnya Nabi Muhammad itu berdasar akal. Maksudnya berdasar akal nih dengerin ya. Dengerin betul. Ketika Laut Merah terus tersibak kan wow itu keren kan? Terus kita bilang menyimpulkan, wah kita tidak akan mampu. Itu bodoh sekali kesimpulan kita tidak akan mampu. Meskipun bikin nyamuk Anda juga tidak mampu. Loh untuk memutuskan tidak mampu saja kok sampai pertunjukan seperti itu tuh laopo, cek goblok gitu. Nah kalau kita karena umat yang pinter untuk memaksa kita nggak mampu, Allah bilang innallaha la yastahi ayadriba mathalam ma ba'ud. Kita melihat nyamuk langsung berkesimpulan tidak mampu. Saya berkali-kali cerita nyamuk itu sudah kecil, masih punya urat, uratnya kayak apa? Masih punya kuman, kumannya seberapa? Ya enggak? Nyamuk itu kecil, punya organ tubuhnya punya urat. Itu kalau kamu pinter, antara tongkatnya Nabi Musa menyibak Laut Merah sama nyamuk itu sama-sama berkesimpulan melahirkan satu faham bahwa kita tidak mampu. Loh untuk memaksa tidak mampu saja kok nunjuk pertunjukan ada onta keluar dari batu, Naqatu Sholeh, ada tongkat yang bisa mengeringkan Laut Merah. Cek goblok ya. Lah kita alhamdulillah ada jenis goblok yang seperti ini. Untuk ikrar bahwa Allah itu hebat ala kulli syai'in, cukup lihat nyamuk, kagum kan? Sudah ada usah bikin hidup. Saya berkali-kali mencontohkan. Para pemahat tak suruh bikin patung gajah itu mampu. Tak suruh bikin patung nyamuk kalau bisa. Nyari materi dari apa coba? Gampang mana bikin patung gajah sampai patung nyamuk? Gajah, makanya Allah bikinnya contoh itu untuk ijaz itu pakai nyamuk bukan pakai gajah. Itu kalau ustadz-ustadz yang agak jorok malah contohnya nyamuk Gus. Itu kecil. Itu kayak apa? Di dalamnya dia hamil. Itu anaknya kecil lagi, telurnya kecil lagi, itu gimana itu cara bikin itu? Makanya di sini ini ada kitab Itqan, itu komentarnya itu lucu. Ini kitab Al-Itqan karangannya Imam Suyuti. Ini persis komentar saya tadi yang kata Imam Suyuti, pengarang kitab Itqan. Wa ya imma khissiyah wa imma aqliyah. Jadi mukjizat itu ada yang fisik, bisa dilihat indra, panca indra, bisa dilihat akal. Wa aktsaru mu'jizati Bani Israil kanat khissiyah li baladatihim. Bilada itu goblok, wakilati basairihim. Dasar wong goblok. Mukjizat kok ngenteni sing wow. Maksudnya dasar wong untuk ngakui Allah hebat saja kok nunggu hal-hal yang seperti itu gitu. Paham gitu? Mergo likil latin apa aklihim. Wa aksaru mu'jizati hadil ummah aqliyatun li farati dzakaihim wa kamali afwahihim. Dan mukjizatnya umat ini semuanya berdasar akal karena sudah cerdas. Jadi andaikan kita melihat tongkatnya Nabi Musa menyibak Laut Merah dengan melihat nyamuk, kesimpulan kita sama-sama wow, sama-sama keren, sama-sama memastikan kita tidak mampu. Makanya terus Quran menerangkan kita wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Jadi keseharian kita lihat burung kok terbang. Itu sudah ayatun min ayatillah. Paham nggih? Dados niki kudu bangga ditunggoni napa Quran, nggih ditunggoni napa Quran. Wa mu'jizatul Quran tusyahadu bil basirah fayakunu mayattabi'u li ajlihi aksar. Terus li annal ladzi yusyahadu bi ainir ra'si yang qaridu bingkiradi musyahidi. Sesuatu yang tampilan dahsyatnya itu disaksikan mata, maka itu bisa habis.
Era tongkat Nabi Musa seperti itu habis gak? Bisa mengeringkan laut merah, habis kan? Tapi era mukjizatnya Quran ila yaumil qiyamah. Ya contoh sosial, saya kembali lagi ke sosial. Kamu punya teman awet atau punya istri awet, itu konsepnya ya wal kadhiminal ghaidh, itu agak gampang tersinggung. Coba kalau kamu setiap tersinggung putus, setiap tersinggung habis, kamu tidak punya teman, tidak punya istri. Sampai kita awet seperti ini, kalau kecewa ya wal kadhiminal ghaidh, ngempet. Termasuk saya ini, biasanya ngaji khusus terus bajak gini ya kecewa. Tapi barokahnya diwarai Quran, wal kadhiminal ghaidh, ngempet Gus, ngempet. Terus kecewa sama teman, kenapa tidak putus? Karena wal afina aninna, sudah kalau kecewa maafkan. Coba kalau kita kecewa presiden demo, kecewa menteri demo, kecewa orang tua minggat, ya kalau dicari, kalau tidak kan malu. Saya itu punya teman tak tanya, kecewa Gus sama bapak itu, kenapa tidak minggat? Malu. Kenapa malu? Takut gak dicari. Itu orang tuh paling malu itu kalau keluar dari rumah nggak dicari. Saya punya teman lagi, saya ini takut mati Gus. Kenapa? Takut istri saya tidak nangis Gus. Itu kematian terburuk itu kalau sudah mati, tahu istrinya tidak nangis. Oh, itu malu betul itu. Makanya jangan mati, pokoknya pastikan orang sekeliling ada nangis itu baru berani mati. Kalau tidak jangan. Ya jadi mukjizatnya Nabi itu luar biasa. Walladzi yusyahadu bi'ainil aqli bakin yusyahiduhu kullu man jaa ba'dal awali mustamirran. Sesuatu ilmiah, sesuatu agama atau apa saja yang logis itu akan abadi ila yaumil. Kayak tadi ketika kita kecil diajari apa? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradah. Itu ila yaumil qiyamah. Karena kita pasti punya logika tadi, masa alam raya yang maujud didahului ketiadaan. Kemudian ketiadaan ini kita rumuskan, ketiadaan inilah yang bikin alam raya. Di mana-mana nihilisme, ketiadaan ya layu asfiru say'an, namanya tiada ya tidak punya akibat apapun. Yang punya akibat apapun ya sesuatu yang wujud. Lalu itu kan ila yaumil qiyamah, sampai kapanpun teori itu akan nunggui kita ila yaumil qiyamah. Tapi kalau tongkat Nabi Musa ketika kita tidak melihat kan punya alasan tidak ngandel, Musa tidak tahu. Tapi kalau kamu seperti ini, orang paling mulhid sekalipun, paling ateis sekalipun, terus ditanya, bisa nggak Anda mulai angka di luar angka 1? Tidak bisa kan? Makanya benar Imam Amudi tadi ketika diminta Allah, istadilla ala wahdaniyati bi hadrati malaikati, tolong ajarkan kenapa manusia begitu yakin kalau saya ini satu, padahal mereka tidak melihat saya. Terus beliau ngendikan apa? Nisbatus naini wassalasa ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Angka 2, 3 sampai enggak terbatas, semuanya dibanding angka 1 itu nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu cabang dari angka 1. Itu mbok siapapun enggak usah ditunggoni nabi, enggak usah ditunggoni wali. Logikanya akan seperti itu. Itu yang dimaksud apa? Walladzi yusyahadu bainil aqli bakin yusyahidu kul man ja'a badal awal mustamir. Ya ini masih ada waktu seprapat, ini ijazah. Kalau ijazah nggak boleh tanya, ijazah ini. Oke baiklah teman-teman, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Yang mana kali ini Gus Baha mode serius, ngamuk gojlok para Gus Ponpes Hikmah Bendan Brebes. Beberapa catatan yang bisa kita dapatkan dari ngaji kita bersama dengan Gus Baha ini, diantaranya yaitu yang pertama adalah pembunuh keilmuan simbah sejatinya itu adalah cucu. Maksudnya keilmuan yang sudah dibawa atau ditirakati oleh simbah bisa menjadi hilang jika cucunya tidak alim. Karena yang menstatuskan simbah adalah tergantung status dari cucu. Leluhur Nabi Muhammad SAW dicari karena kebaikan dari cucunya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan dulu Nabi Ibrahim itu distatuskan sebagai Yahudi dan Nasrani. Apalagi karena makom Nabi Ibrahim berada di Hebron, sinagog Israel. Tapi berkat Nabi Ibrahim juga punya cucu yang dari jalur Nabi Ismail, yaitu Nabi Muhammad SAW, menstatuskan Nabi Ibrahim sebagai penganut ketauhidan, bukan Yahudi maupun Nasrani. Jika engkau berasal dari leluhur yang baik dan alim, maka jangan sampai menghilangkan apa yang selama ini sudah dibangun oleh leluhur kita. Karena hampir semua nabi memuji kebaikan dari leluhurnya.
Yang menjadikan doa itu mustajab adalah ketika menstatuskan Allah sebagai Tuhanku, ya Robbi. Allah secara hakikat adalah Tuhan seluruh alam. Tapi untuk agar merasa memiliki, maka menyebut Allah sebagai Tuhanku. Begitu juga misal tentang keilmuan leluhur, maka statuskanlah ilmu itu adalah ilmu leluhur, dan kita bisa terus melestarikan ilmu kebaikan tersebut. Wasiat Kiai Haji Maimun Jubar kepada Gus Baha bahwa kita itu manusia yang tidak mungkin bisa meniru Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah mustahil ditiru. Yang bisa ditiru adalah manusia itu juga, yaitu para nabi, dan yang paling utama adalah Rasulullah SAW. Seperti halnya yang berada dalam Al-Fatihah, yaitu ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu meminta petunjuk jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Status kita ketika tidak punya nasab kiai atau waliullah, maka status bapak kita di akhirat adalah menyebutkan Nabi Ibrahim sebagai bapak kita. Ketika Allah menegur para malaikat yang meremehkan keimanan manusia, padahal manusia itu jauh lebih hebat keimanannya daripada malaikat, itu kenapa kira-kira? Karena manusia tidak bisa melihat Allah secara langsung, tetapi tidak bisa melihat surga dan neraka secara langsung, tetapi keimanannya setara dengan malaikat. Itu adalah berkat dari ilmu atau dari pengetahuan. Bahkan seorang manusia bernama Ibnu Sajari atau Imam Amudi itu mengajar ketauhidan keimanan kepada para malaikat melalui ilmu matematika, bahwa tidak ada angka sebesar apapun dimulai dari angka 1. Ya, tidak ada angka sebesar apapun kecuali semuanya itu dimulai dari angka 1. Begitu juga sebanyak apapun gambar berasal dari 1 titik. 1 titik dan angka 1 itu adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan asal dari segala muasal. Keimanan kita sebagai orang akhir zaman yang tidak bisa melihat langsung Rasulullah itu juga menjadi umat yang terbaik keimanannya. Karena biarpun tidak melihat secara langsung, tapi kecintaan dan keimanan kita tetap setara dengan para sahabat Nabi. Bahkan umat Rasulullah juga tidak akan mungkin tersesat tauhidnya sebagaimana umat Nabi Isa yang menuhankan Nabi Isa. Karena bagaimanapun istimewanya dan kecintaan kita pada Rasulullah tidak mungkin mengkultuskan Nabi menjadi Tuhan. Karena berkah sholawat menjadikan Rasulullah tetap kita sanjung setinggi-tingginya, kita cintai, kita hormati setinggi-tingginya. Namun kita masih mendoakan Nabi agar rahmat salam Allah tetap tercurah kepada Rasulullah. Artinya sebagai penerima. Dalam keilmuan Al-Quran, maka mempelajari wakaf termasuk saktah adalah suatu keharusan, suatu kewajiban, agar paham maksud dan maknanya bisa jelas dan tidak rancau. Sebelum kita paham maknanya, maka ikutlah guru. Insya Allah guru paham maksud-maksud dari wakaf. Gus Baha dan dalam kajian kali ini lebih banyak seriusnya karena menggojlok Mas Sakof. Jika ngaji banyak goyan itu kemungkinannya untuk menutupi kegoblokannya, tapi menunjukkan kegoblokan itu juga merupakan hal yang baik karena tawadhu. Gus Baha meminta ketika mempelajari Al-Quran sebaik-baiknya harus mengikuti dan serius dalam memperhatikan wakaf bacaannya, karena jika salah tidak memakai wakaf bisa berakibat fatal dalam memaknai Al-Quran. Di sini juga ada Gus Baha mujiat Rasulullah berbeda dengan para nabi lainnya. Gus Baha ngaji di bait Al-Quran bahwasanya dalam riwayat Bukhari semua nabi itu punya mukjizat, sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa ditandingi oleh manusia biasa. Semua mukjizat nabi berbentuk fisik kecuali Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Rasulullah berupa konsep ketauhidan iman sejati yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran adalah konsep ilmiah yang bisa digunakan oleh siapapun, dimanapun dan sampai kapanpun. Problem mukjizat para nabi adalah berupa fisik, karena yang mengimaninya tentu saja adalah yang menyaksikan kejadian mukjizat tersebut. Selain itu pasti orang akan meragukan mukjizat tersebut. Sedangkan Al-Quran adalah berbentuk konsep ilmu yang berisi nasihat-nasihat ataupun solusi dari setiap masalah manusia. Al-Quran adalah mukjizat yang mudah diterima dan diyakini oleh manusia karena keilmiahan teori dan konsep keilmuannya sangat bisa masuk akal pada diri manusia. Dalam sebuah cerita riwayat bahwa sahabat Umar bin Khattab masuk Islam karena mendengarkan Al-Quran. Juga perwakilan kafir dalam penugasan pembebasan tawanan perang Badar itu juga masuk Islam karena mendengar ayat Al-Quran saat Nabi sholat. Al-Quran sebagai mukjizat yang berlaku hingga hari kiamat dan tidak membutuhkan pembuktian yang detail, cukup dengan akal normal saja kita bisa meyakini kebenaran Al-Quran.
Orang atau umat yang hebat adalah mereka yang tidak bisa melihat Allah secara langsung, melihat Nabi secara langsung, tidak bisa melihat surga neraka, tapi ia mampu beriman melebihi para malaikat. Kenapa? Karena keyakinan atau iman tersebut adalah dibimbing oleh mukjizat Al-Quran. Umat Rasulullah itu hebat keimanannya karena akalnya. Akal kecerdasan ini dipandu oleh Al-Quran. Malaikat bahkan pernah diajari keimanan manusia oleh seorang yang disebut Imam Amudi. Ia merupakan sosok yang pandai matematika sehingga mengajari ketauhidan malaikat dengan pemikiran bahwa segala sesuatu itu berasal dari satu titik. Sebanyak apapun angka tetap bermula dari angka 1, dan angka 1 itu dan angka titik itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu bergantung pada orang lain, maka kamu menjadi budak kebaikannya. Jika kamu tidak punya ketergantungan pada orang lain atau tidak butuh orang lain, maka engkau akan merdeka. Bisa saja sejajar ya dengan orang tersebut. Di mana-mana kalau orang butuh itu pasti akan sopan, maka jika kita tergantung pada orang lain, maka kita akan terkekang dengannya. Mukjizat para nabi terdahulu semuanya hanya untuk meyakinkan mata yang melihat saat terjadinya. Jadi mukjizat Rasulullah itu sangat logis dan bisa berlangsung sampai hari kiamat. Sedangkan mukjizat para nabi lainnya itu mudah hilang karena hanya meyakinkan mata pada momen tersebut. Nah itu teman-teman yang mungkin bisa kita catatkan pada ngaji kita kali ini. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua, menjadi amal ibadah Gus Bah yang berkah dan berkahi untuk kita semua. Kita doakan bareng-bareng semoga Gus Bah senantiasa sehat, panjang umur, dan senantiasa diberikan kesempatan untuk terus-menerus memberikan keilmuan-keilmuannya kepada kita semua, dan semoga kita istiqomah ngaji bersama dengan Gus Bah. Itu saja teman-teman, terima kasih, mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.